Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindra Nurhayati, NIM 190351100032. Pada video kali ini, saya akan mereview dua jurnal. Jurnal yang pertama berjudul Produktivitas Primer Perairan Kolong Bekas Tambang Bauksit di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dan jurnal yang kedua berjudul Produktivitas Primer Fitoplankton pada daerah penangkapan ikan di Taman Wisata Alam Danau Buyan, Buleleng, Bali. Pendahuluan jurnal 1. Pulau Bintan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil bauksit di Indonesia. Saat ini, penambangan bauksit komersil di Pulau Bintan sudah dibatasi. Proses penambangan bauksit di Pulau Bintan menyisakan genangan air atau kolong. Ekosistem perairan kolong yang baru terbentuk ini umumnya memiliki struktur komunitas fitoplankton yang masih belum stabil. Produktivitas primer perairan merupakan dasar dalam pengelolaan suatu ekosistem perairan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai parameter fisika kimia, kelimpahan fitoplankton, indeks biologi biota, serta produktivitas primer perairan bekas galian bauksit Senggarang, Kota Tanjung Pinang. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Agustus 2018. Pengambilan sampel dilakukan pada 2 kolam bekas penambangan bauksit atau kolong di Senggarang, Kota Tanjung Pinang. Pemilihan 2 kolong bauksit didasari atas perbedaan luasan dan keberadaan makrofita pionir. Pengukuran parameter in situ perairan meliputi pH, suhu, DO, kecerahan, serta pengambilan sampel air dilakukan pada pukul 9.00 sampai 14.00 WIB. Sampel air untuk keperluan analisis nutrien diambil dengan menggunakan Van Dorn Water Sampler pada kolom air. Pengukuran produktivitas primer perairan, botol gelap terang diletakkan pada kedalaman eufotik untuk inkubasi selama 2 jam dan kemudian diukur kandungan oksigennya menggunakan metode Winkler. Analisis data yang meliputi 1. Produktivitas primer perairan. Berdasarkan metode botol gelap terang, maka akan diperoleh konsentrasi oksigen pada botol inisial I, botol gelap D, serta botol terang L. Produktivitas primer perairan dihitung dengan rumus Wetzel dan Linkens dalam Hardianto et al. 2012. Yang kedua, kelimpahan fitoplankton. Fitoplankton diamati menggunakan metode sensus dengan bantuan mikroskop dan Sedgwick-Crafter Counting Chamber atau SRC. Yang ketiga, indeks keanekaragaman. Indeks keanekaragaman dihitung menggunakan rumus indeks Shannon-Wiener. Yang keempat, indeks keseragaman. Indeks keseragaman digunakan untuk melihat tingkat kemerataan jenis dalam suatu komunitas. Indeks keseragaman dihitung menggunakan rumus indeks evenness. Yang terakhir, indeks dominansi. Indeks dominansi dihitung menggunakan rumus indeks Simpson. Hasil yang meliputi 1. Nilai parameter fisika dan kimia perairan kolong penambangan bauksit. Hasil pengukuran terhadap beberapa parameter fisika dan kimia perairan di bekas galian bauksit pada lokasi studi memberikan indikasi bahwa secara umum parameter fisika dan kimia perairan masih memenuhi baku mutu untuk peruntukan kegiatan budidaya air tawar. Namun, nilai pH sangat rendah serta nilai amonia sedikit melebihi ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan. Yang kedua, kelimpahan fitoplankton. Berdasarkan hasil identifikasi pada bekas galian bauksit di Senggarang, ditemukan 3 divisi fitoplankton yang terdiri dari 3 kelas dan 8 generasi. Yang ketiga, indeks ekologi fitoplankton. Indeks keanekaragaman pada kedua stasiun tergolong rendah, mengindikasikan bahwa jumlah spesies fitoplankton yang terdapat di kolam pengendapan limbah bauksit tersebut sedikit. Indeks keseragaman stasiun 1 dan stasiun 2 tergolong rendah dengan nilai yang mendekati 0, sedangkan indeks dominansi tergolong tinggi. Yang terakhir, produktivitas primer. Laju respirasi, NPP, dan GPP berdasarkan oksigen terlarut di perairan pada stasiun 2 lebih besar dari stasiun 1. Laju produksi karbon atau NPP oleh fitoplankton di stasiun 2 sebesar 1,23 mg
karbon per liter per hari lebih tinggi dibandingkan stasiun 1, yaitu 0,25 mg karbon per liter per hari. Pembahasan. Sebagai ekosistem yang baru terbentuk, kestabilan ekologis, parameter fisika kimia perairan serta biologi di perairan kolong bauksit dipengaruhi oleh durasi penggenangan. Kolong yang memiliki masa penggenangan lebih lama akan cenderung memiliki kestabilan ekologis yang lebih baik dibandingkan kolong yang baru tergenang. Stasiun 2 memiliki konsentrasi amonia yang lebih kecil dan fosfor yang lebih besar bila dibandingkan dengan stasiun 1. Fosfor umumnya menjadi faktor pembatas di perairan tawar. Konsentrasi oksigen terlarut yang cukup tinggi pada dua lokasi studi menyebabkan amonia segera teroksidasi menjadi nitrat melalui proses nitrifikasi. Hal ini terlihat dari kandungan nitrat yang cukup tinggi. Kelimpahan fitoplankton pada stasiun 2 lebih tinggi dibandingkan stasiun 1. Hal ini diduga karena stasiun 2 memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan stasiun 1, mengingat periode genangan ini tergolong muda, yaitu kurang dari 5 tahun. Tapi perairan stasiun 2 ditumbuhi oleh banyak Oleocharis sp dibandingkan stasiun 2 dan diduga selasah tumbuhan pionir ini dapat menjadi penyumbang nutrien di genangan tersebut. Kelimpahan fitoplankton stasiun 2 yang jauh lebih besar dibandingkan stasiun 1 diduga menjadi penyebab tingginya nilai NPP dan GPP. Mougeotia sp merupakan jenis yang dominan di kedua stasiun, sejalan dengan hasil penelitian Apriyadi dan Asyari 2008. Jenis ini tergolong ke dalam kelas Charophyceae yang juga mendominasi kedua stasiun. Rendahnya jumlah jenis fitoplankton yang ditemukan diduga karena kondisi ekologis perairan yang kurang sesuai, sehingga hanya jenis tertentu yang mampu hidup dan berkembang di perairan tersebut. Rendahnya indeks keseragaman menggambarkan bahwa jumlah sel atau individu tiap spesies cenderung berbeda atau tidak seimbang. Nilai indeks dominasi tergolong tinggi dan mengindikasikan bahwa terdapat spesies yang mendominasi, yaitu Mougeotia sp. Kondisi perairan dengan indeks dominasi yang tinggi menggambarkan bahwa komunitas fitoplankton dalam kondisi tertekan oleh kondisi lingkungan. Nilai rasio NPP banding respirasi pada stasiun 1 dan 2 berturut-turut adalah 0,53 dan 0,83. Nilai rasio NPP banding respirasi kurang dari 1 pada kedua stasiun memberikan gambaran bahwa perairan kolong bauksit ini belum bisa menghasilkan laju produktivitas primer yang maksimal. Indikasi dari fenomena ini adalah perairan bekas galian bauksit memiliki produktivitas primer yang rendah dengan tingkat kesuburan rendah atau oligotrofik. Kesimpulan, parameter fisika dan kimia perairan yang diukur pada bekas galian bauksit di Senggarang, Kota Tanjung Pinang masih memenuhi baku mutu untuk kegiatan perikanan. Perairan bekas galian bauksit ini memiliki 3 divisi fitoplankton yang terdiri dari 3 kelas dan 8 genera. Mougeotia sp merupakan jenis fitoplankton yang dominan. Bekas galian bauksit memiliki produktivitas primer yang rendah dengan tingkat kesuburan yang rendah atau oligotrofik. Pendahuluan. Pulau Bali memiliki berbagai potensi pariwisata, baik berupa wisata pegunungan, wisata alam laut, serta wisata danau. Salah satu wisata danau yang terdapat di Bali yaitu Taman Wisata Alam Danau Buyan. Taman Wisata Alam Danau Buyan terletak di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Adanya kegiatan manusia di sekitar perairan dikhawatirkan dapat mengakibatkan masuknya bermacam substansi ke dalam perairan sehingga dapat menurunkan kualitas perairan. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam pengelolaan dan pemantauan kualitas air yaitu dengan pengukuran produktivitas primer fitoplankton. Metode umum yang digunakan dalam pengukuran produktivitas primer adalah metode oksigen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai produktivitas primer fitoplankton pada setiap stasiun penelitian dan untuk mengetahui hubungan antara kualitas perairan, yaitu faktor fisika, kimia, dan biologi perairan terhadap nilai produktivitas primer bersih fitoplankton. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif.
Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu metode observasi dan metode purposive sampling. Penelitian ini dilakukan di perairan Taman Wisata Alam Danau Buyan. Pengambilan data dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2018. Stasiun dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 4 stasiun. Penentuan stasiun pengambilan sampel didasari atas perbedaan karakteristik, kemudian akses, biaya, maupun waktu dalam penelitian. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya GPS, pH meter, diometer, turbidity meter, Cesidis, planktonet 22,5 mikrometer, botol kaca sampel, mikroskop, coolbox, pompa air, aki mobil, corong, meteran, label, alat tulis, perahu, tisu, dan worksheet. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sampel air, Aquades, Lugol 5%, formalin 4%, dan buku identifikasi plankton Bellinger dan Sige 2010. Pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari pengukuran secara langsung di lapangan atau in situ dan pengambilan sampel air untuk dianalisa di UPT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali atau ex situ. Parameter kualitas perairan yang diukur secara langsung terdiri dari suhu, pH, kekeruhan, kecerahan, oksigen terlarut, dan pengambilan sampel fitoplankton. Parameter lainnya yang dianalisa di UPT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali yaitu nitrat dan total fosfat. Analisis data yang meliputi 1. Produktivitas primer fitoplankton. Pengukuran produktivitas primer dilakukan dengan metode oksigen, botol, gelap, dan terang. Prinsip kerja metode ini yaitu mengukur perubahan kandungan oksigen dalam botol gelap dan terang yang berisi sampel air yang telah diinkubasi pada perairan yang mendapat sinar matahari. Waktu inkubasi botol gelap dan botol terang yaitu 3-4 jam untuk memperoleh nilai NPP, GBP, dan R per jamnya. Yang kedua, kelimpahan fitoplankton. Kelimpahan fitoplankton dihitung dengan metode penyapuan bersih atau sensus dengan menggunakan Sedgwick Rafter Cell atau SRC. Yang ketiga, analisis korelasi. Analisis korelasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi PAST 3.1. Uji ini merupakan uji statistik untuk mengetahui korelasi antara faktor fisika, kimia, dan biologi perairan dengan nilai produktivitas primer bersih, hasil, dan pembahasan. Yang pertama, produktivitas primer fitoplankton. Nilai produktivitas primer bersih pada setiap bulannya tertinggi terjadi pada pengukuran bulan Maret 2018 di stasiun 1 sebesar 268,75 mg karbon per meter kubik per hari dan terendah terjadi pada pengukuran bulan Januari 2018 di stasiun 4 sebesar 54,17 mg karbon per meter kubik per hari. Hal ini disebabkan karena faktor cuaca. Cuaca pada saat pengambilan data dapat mempengaruhi kecerahan perairan. Nilai rata-rata produktivitas primer bersih tertinggi terdapat pada stasiun 1 yaitu daerah dekat aktivitas perkebunan sebesar 211,46 mg karbon per meter kubik per hari dan nilai rata-rata produktivitas primer bersih terendah terdapat pada stasiun 4 yaitu daerah dekat kawasan hutan sebesar 76,39 mg karbon per meter kubik per hari. Yang kedua, parameter biologi, yaitu komposisi jenis dan kelimpahan fitoplankton. Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan fitoplankton secara keseluruhan, komposisi divisi fitoplankton di Danau Buyan terdiri dari Pyrophyta 38%, Chlorophyta 27%, Cyanophyta 19%, Bacillariophyta 15%, dan Chrysophyta 1% dengan jumlah genus sebanyak 22 genus. Nilai rata-rata kelimpahan fitoplankton tertinggi terdapat pada stasiun 1 yaitu sebesar 489,63 individu per liter, sedangkan stasiun 4 memiliki nilai rata-rata kelimpahan fitoplankton yang relatif lebih rendah di antara stasiun lainnya yaitu sebesar 282,96 individu per liter. Rendahnya tingkat kelimpahan fitoplankton di stasiun 4 menyebabkan laju produktivitas primer fitoplankton di stasiun 4 lebih rendah bila dibandingkan stasiun lainnya.
Oleh karena itu, kelimpahan fitoplankton di suatu perairan memiliki kaitan dengan produktivitas primer perairan. Nilai rata-rata kelimpahan fitoplankton pada saat penelitian di seluruh stasiun penelitian belum termasuk kategori blooming. Kemudian, parameter fisika kimia perairan. Yang pertama, suhu. Suhu air selama 3 bulan penelitian berkisar antara 21,76 sampai 27,7 derajat Celcius. Kisaran suhu selama 3 bulan pada setiap stasiun penelitian mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena perbedaan tempat pengukuran serta kondisi cuaca saat pengukuran. Kisaran suhu selama penelitian masih sesuai untuk pertumbuhan fitoplankton. Yang kedua, kecerahan. Dari hasil pengukuran didapatkan bahwa nilai kecerahan perairan selama penelitian berkisar antara 1,2 sampai 2,19 meter. Tinggi rendahnya nilai kecerahan setiap stasiun penelitian dipengaruhi oleh keadaan cuaca, waktu pengamatan, dan kondisi perairan tersebut yang dipengaruhi oleh partikel-partikel terlarut. Yang tiga, kekeruhan. Kekeruhan air di Danau Buyan berkisar antara 7,7 hingga 13,8 NTU. Menurut Salwiah 2010, kekeruhan optimum suatu perairan yaitu berkisar antara 5-30 NTU, sehingga dapat dikatakan bahwa kekeruhan di perairan Danau Buyan masih dalam batas optimum. Yang keempat, pH. Hasil pengukuran pH di perairan Danau Buyan berkisar antara 7,57 sampai 8,81. Menurut Juliana 2007 mengatakan bahwa pH optimum plankton berkisar antara 6,5 sampai 8, sehingga dapat dikatakan bahwa pH di perairan Danau Buyan masih dalam batas optimum. Yang kelima, oksigen terlarut atau DO. Kandungan oksigen terlarut di perairan Danau Buyan berkisar antara 6,47 sampai 7,93 mg per liter. Dilihat dari hasil pengukuran, nilai oksigen terlarut termasuk dalam kondisi baik untuk kelangsungan hidup organisme akuatik. Yang keenam, unsur hara yaitu nitrat dan fosfat. Kandungan nitrat tertinggi terdapat pada pengukuran bulan Maret 2018 pada stasiun 1 yaitu 0,871 mg per liter. Hal ini diduga karena masukan limbah organik atau anorganik dari aktivitas perkebunan. Selanjutnya, hubungan kualitas air dengan produktivitas primer bersih. Berdasarkan hasil analisis korelasi, diketahui bahwa kecerahan, kelimpahan, nitrat, suhu, oksigen terlarut, pH, dan fosfat berkorelasi positif dengan produktivitas primer bersih. Sedangkan kekeruhan air berkorelasi negatif dengan produktivitas primer bersih. Faktor yang memiliki tingkat hubungan sedang terhadap produktivitas primer bersih adalah pH. Faktor-faktor yang memiliki tingkat hubungan kuat terhadap produktivitas primer bersih adalah oksigen terlarut, suhu, dan nitrat. Sedangkan faktor-faktor yang memiliki tingkat hubungan sangat kuat dengan produktivitas primer adalah kelimpahan fitoplankton dan kecerahan perairan. Kesimpulan, nilai produktivitas primer bersih berkisar antara 76,39 sampai 211,46 mg karbon per meter kubik per hari. Tinggi rendahnya nilai produktivitas primer bersih fitoplankton dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, kelimpahan fitoplankton, unsur hara khususnya nitrat, dan suhu. Parameter kualitas perairan, yaitu fisika, kimia, dan biologi perairan, memiliki hubungan dengan produktivitas primer bersih fitoplankton. Kecerahan, kelimpahan fitoplankton, nitrat, suhu, oksigen terlarut, pH, dan fosfat berkorelasi positif dengan produktivitas primer bersih fitoplankton, sedangkan kekeruhan air berkorelasi negatif dengan produktivitas primer bersih fitoplankton. Perbandingan dari kedua jurnal. Yang pertama, kedua jurnal sama-sama menggunakan metode botol gelap terang untuk mengukur produktivitas primer perairan. Yang kedua, jurnal pertama mengambil 2 stasiun dalam penelitiannya, sedangkan jurnal kedua mengambil 4 stasiun dalam penelitiannya. Yang tiga, pada jurnal pertama, dilakukan identifikasi terhadap indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi pada setiap stasiun, sedangkan pada jurnal kedua tidak dilakukan identifikasi. Yang terakhir, pada jurnal kedua dilakukan analisis korelasi kualitas air dengan produktivitas primer bersih, sedangkan pada jurnal pertama tidak dilakukan analisis.